Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik. Kali ini kita akan membahas topik mengenai patologi birokrasi. Pada mulanya, patologi hanya dikenal dalam dunia kedokteran yang berarti ilmu tentang penyakit. Namun, seiring berjalannya waktu, analogi tersebut juga digunakan dalam birokrasi. Patologi birokrasi ini dapat diartikan sebagai suatu penyakit dalam birokrasi negara yang muncul akibat perilaku para pejabat pemerintahan yang melanggar aturan dan kerap kali didukung oleh kondisi sekitarnya. Berbagai penyakit dalam organisasi ini tentu saja perlu dianalisis untuk dicarikan solusi pemecahannya. Patologi birokrasi dapat kita bagi dalam beberapa artian. Yang pertama adalah birokrasi sebagai organisasi yang berpenyakit. Yang kedua, organisasi dan perilaku birokrat pemerintahan yang inefektif dan juga inefisien. Dan yang ketiga adalah struktur dan fungsi organisasi besar yang seringkali melakukan kesalahan dan tidak mampu untuk berubah. Patologi birokrasi juga dapat kita kelompokkan menjadi 5 kategori, yang dimana menurut Sondang Siagian, kategori pertama adalah persepsi dan gaya manajerial pejabat. Yang kedua, rendahnya pengetahuan dan keterampilan birokrasi. Yang ketiga, situasi internal instansi atau birokrasi. Yang ketiga adalah perilaku birokrat yang bersifat disfungsional. Dan yang kelima adalah perilaku birokrat yang melanggar hukum. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, persepsi dan gaya manajerial pejabat. Hal ini bisa kita lihat dari adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan, kemudian birokrat yang menerima suap. Kasus pertama ini terdapat pada pegawai pajak yang divonis 4 tahun penjara karena menerima suap. Dalam vonisnya, yang bersangkutan dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Yang artinya pelaku tidak hanya satu orang saja. Selain berupa uang senilai kurang lebih 17 miliar, ini menjadi kerugian negara. Tersangka juga menerima fasilitas berupa tiket pesawat dan hotel. Kita lihat kasus berikutnya. Kasus mafia tanah 10 hektar di Lampung, oknum jaksa menjadi tersangka. Hal ini terjadi pada tahun 2022. Bukan hanya jaksa, tapi juga ada tersangka lainnya seperti camat, kemudian Kepala Kampung, Pensiunan Polri, Juru Ukur BPN Lampung Selatan, dan juga PPAT Lampung Selatan. Hampir semua tersangka merupakan aparat pemerintahan, di mana hal-hal ini tadi seharusnya tidak dilakukan oleh mereka. Jadi dalam pembuatan dokumen itu sudah mulai dipalsukan, kemudian juga tersangka lain memperkuat surat keterangan dengan memberikan tanda tangan dan juga cap stempel, kemudian PPAT melakukan atau membuat akta jual beli atau AJB. Dapat kita lihat bahwa birokrasi yang sering dikatakan kaku, formal, tersistem, hierarkis, dan juga adanya aturan-aturan yang ketat dan prosesnya yang sulit, tapi pada kasus ini justru sangat fleksibel. Ini menjadi perhatian bersama. Lalu kategori kedua untuk patologi birokrasi adalah rendahnya pengetahuan dan juga keterampilan birokrat. Bekerja sebagai pelayan masyarakat adalah pengabdian yang harus dilakukan secara maksimal dan profesional, bukan asal-asalan. Bentuk patologi pada kategori ini adalah kinerja birokrasi atau kinerja pegawai menunjukkan adanya penurunan, kemudian tidak menjalankan atau tidak mengetahui kebijakan, kemudian juga kurang teliti dan bertindak tanpa berpikir matang. Selanjutnya yang ketiga adalah situasi internal instansi atau birokrasi. Bentuk patologi pada kategori ketiga ini adalah kewajiban sosial sebagai beban. Jadi tanggung jawabnya dalam pemerintahan justru dianggap sebagai beban. Kemudian adanya pengangguran terselubung. Selanjutnya adalah kondisi tempat kerja yang kurang memadai. Kita masuk pada kategori yang keempat. Perilaku birokrat yang bersifat disfungsional.
Patologi pada jenis ini antara lain adalah pemerintah yang bertindak sewenang-wenang, kemudian juga diskriminatif dan tidak disiplin. Mari kita lihat kasusnya. Yang pertama, pungli yang terjadi di sekolah-sekolah. Nah, ini contoh ya. Jadi ada sekolah di Kabupaten Rembang yang dimana salah satu SMK kejuruan yang ada di sana, kepala sekolahnya melakukan pungli yang hampir dilakukan tiap kenaikan kelas. Pungli ini berkedok infak. Indonesian Corruption Watch pada tren penindakan kasus korupsi tahun 2016 sampai 2021 mencatat terdapat 76 dari 242 kasus korupsi pendidikan yang ditindak penegak hukum terjadi di sekolah. 18% diantaranya berbentuk pungli. Perlu diingat juga bahwa pungli di sekolah seringkali tidak terungkap atau berakhir di meja penegak hukum. Hal ini tidak lepas dari masalah ketakutan untuk melapor dan pungli yang semakin dinormalisasi di lingkungan sekolah. Kita lihat kasus kedua. Untuk kategori keempat ini adalah perilaku birokrat yang bersifat disfungsional. Salah satunya adalah tidak disiplin. Media memberitakan 31 ASN di Sragen itu terlambat masuk kerja sehingga dilakukan pemotongan tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Kategori kelima, pelaku birokrasi yang melanggar hukum. Contohnya adalah perilaku boros, adanya praktik suap-menyuap, tidak jujur, korupsi, dan juga kriminal. Mari kita lihat kasusnya. Di sini ada oknum ASN Lombok Barat terlibat kasus narkoba. Yang kedua, ASN di Kepulauan Mentawai diringkus polisi saat bermain judi online di warung. Pelaku kemudian dianggap melanggar pasal 303 KUHP pidana tentang perjudian. Lalu bagaimana cara untuk mencegah terjadinya patologi birokrasi? Yang pertama, perlu adanya reformasi administrasi secara global. Artinya, reformasi administrasi bukan hanya sekedar mengganti personil saja, bukan hanya merubah nama instansi tertentu, bukan hanya mengganti papan nama di depan kantor, bukan hanya mengurangi atau merampingkan birokrasi, tetapi juga perlu dilakukan reformasi pada hal yang tidak kasat mata seperti upgrading kualitas birokrat, sekolah moral, merubah cara pandang birokrat terhadap dirinya dan institusi, bahwa birokrasi merupakan suatu alat pelayanan publik dan bukan untuk mencari keuntungan. Kemampuan kognitif yang bersumber dari intelijensi dan pengalaman, skill atau keterampilan yang didukung oleh sikap dan juga attitude ini sangat perlu dan merupakan faktor yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah patologi birokrasi yang berhubungan dengan pelayanan publik di negara kita. Yang kedua, pembentukan kekuatan hukum dan perundang-undangan yang jelas. Pembentukan supremasi hukum dapat dilakukan dengan cara kepemimpinan yang adil dan kuat, alat penegak hukum yang kuat dan bersih dari kepentingan politik, dan adanya pengawasan yang tidak berpihak dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam birokrasi. Yang ketiga, menciptakan sistem akuntabilitas dan transparansi. Dan yang keempat adalah meningkatkan pengawasan. Tentu saja seluruh lapisan masyarakat perlu bekerja sama untuk melaksanakan proses pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri kita untuk menjalankan tugas dengan profesional, integritas untuk pemerintahan yang lebih baik. Demikian materi untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Unisa.